Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hijau lagi, IHSG-nya 0,56%, 41,69 poin. Jadi kalau dilihat dari sisi yang menggerakkan secara amount, ada PT RO 1,28 triliun, BRPT 1 triliun, cuan, ENRG, Bumi masih 600-an ya, biasanya 1,1, ini 600-an. BBRI, BNBR, BBCA, Bufa, Padi, BMRI, Dewa, BRMS, BP, Antam, dan seterusnya. Kita lihat Antam, penasaran saya. Oh, hijau hari ini. Terus coba AADI ya. Pokoknya saham-saham kita ini. Hijau juga. Lumayan. ADI-nya hijau, Adro-nya juga hijau. Ada lagi kah? TMG merah, PTBA hijau, Pegas sudah bergerak ya. Ada MR hijau, Telkom menghijau juga. Ya kalau dilihat-lihat kemarin yang sudah kita pernah review, selamat ya untuk satu LPPF sudah beranjak dari 1800-an ke 1900, berarti 8,38%. Selamat yang sudah cuan. Terus ada lagi apa ya? NRCA dari yang terakhir kita diskusi itu di sini ya, 16 Maret. Karena ada yang ngambil, ada yang nggak ngambil kan, pasti kan kalau kondisi kayak gini. Nah, tuh selamat tuh udah 32%. Oh, gede juga ya. Baru ngeh saya. Ya intinya selamat buat yang cuan, buat yang nunggu dividen ya aman saja. Terus kita jawab-jawab pertanyaan lagi saja karena ramai kemarin yang nanya-nanya, Bang, bukannya kekayaan dan tanggung jawab antar perusahaan dengan shareholder itu terpisah ya? Lalu kas perusahaan itu kan terus bergerak, masa kita yang tanggung zahatnya? Emas perhiasan yang selalu dipakai atau bergerak tidak ada zakatnya. Ya ini betul ya. Emas itu tidak ada zakatnya. Ini kembali ke pertanyaan zakat kemarin. Jadi emas yang dipakai oleh istri, oleh anak, berapapun itu, mau 85 gram ya, sekali pakai itu 100 gram gitu, tetap itu tidak ada zakatnya. Nah, zakat mal maksudnya tidak dihitung di dalam penghitungan zakat mal. Yang dihitung itu hanya harta emas, uang, perak yang diam. Nah ini ada beberapa pendapat ya. Kalau saya karena saham itu ngikutinnya pendapatnya dari Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi ngomongnya begitu ya. Saham itu mau pasif mau aktif. Saham untuk trading ya posisinya begitu. Kalau pasif artinya kita memiliki perusahaannya. Yang perusahaannya yang perlu dijakati adalah aset lancarnya. Kayak kita punya perusahaan dagang ya. Kita punya usaha untuk dagang. Yang dizakati adalah aset lancarnya. Di mana posisi itu sesuai dengan porsi kita. Misalnya aset lancar dari sini kan, kalau ini kan 6 juta dolar nih. 6 juta dolar kan nggak mungkin kita menzakati 2.300.000 dolar ya. Berapa ratus miliar itu. Nggak bakalan bisa kan kita ya. Jadi yang kita zakati adalah 35% dari nilai porto gitu. Kalau porto kita cuma 500 juta, nah ini hanya 192 ya berarti tidak masuk nishop ya. Karena nishopnya kan 270 untuk per saat ini atau sekarang. Tapi kalau kita punya porto misalnya 1 miliar di saham Adro ya, atau saham ASI lah ya. Ya ini berarti 384 yang harus dizakati. Nah 384 ini senilai berapa? Masuk nishop ya masuk. Dan itu dizakati. Saya pikir itu dan saya jawab ya. Emas yang dipakai saya juga mengikuti pendapat yang sama. Kemudian tanggung jawab kepemilikan saya mengikuti pendapat kita sebagai pemegang saham. Meskipun bukan pendali memiliki tanggung jawab sebesar apa yang kita mampu. Jadi kalau uang 1M senilai 0,1 kepemilikan, maka tanggung jawab kita ke perusahaan saya sebesar 0,1% itu. Di mana 0,1% yang equal 1 miliar tadi ada wujud porsi aset lancar dan tidak lancar. Di mana wujud porsi aset lancar, jika dihitung nishop, ternyata masuk nishop, maka saya meyakini ikut pendapat yang perlu dizakati. Jika ada ulama lain yang berpendapat
Monggo silahkan, kita menghormati saja. Aman saja bangku, santai. Terus, terima kasih Om, cuma kesimpulan yang bagus untuk... Nah, gini. Setiap saya kasih review, itu saya menghindari untuk merekomendasikan barang yang bagus itu mana gitu ya. Biasanya saya cuma ngelis saja. Listnya ini, kondisi teknikalnya begini. Kenapa? Karena kita nggak tahu harga itu akan kemana, kita nggak tahu. Misalnya ya kayak ini. Pada waktu kita bicara-bicara di sini gitu ya. Terus di sini saya juga bicara-bicara. Pada waktu di sini orang yang ambil di sini itu ya sudah cuan ya. Tapi pada waktu saya bicara di sini belum tentu cuan pas waktu kemarin tanggal 1 April gitu. Pas waktu bicara di sini bisa jadi mereka ngambil di sini terus jadi floating loss kan. Nah, jadi floating loss 5%. Habis itu naik lagi kayak gini ya, kita kan bicaranya kebetulan aja naik gitu. Tapi sebenarnya ada indikasinya. Potensi naik itu seperti apa tuh sebenarnya kan kita bisa hitung probabilitasnya. Namanya di market kan semua probability. Jadi saya sangat menghindari referensi seperti ini. Jadi Bang Dedi ini baru ya, maksudnya mungkin belum nyampe sebulan ngikutin saya di membership. Ya mungkin nanti di berapa ya, kira-kira 3-6 bulan lah. 3-6 bulan nanti sudah punya pola, sudah punya style, asalkan ngikutin terus ya. Kan sebulan cuma murah ya, 10.000 saja. Kalau 6 bulan kan 60.000, 5 bulan lah 50.000. Karena saya lebih enjoy aja pada waktu sharing di membership tuh, lebih enjoy aja. Bebas gitu loh, mau ngomong apa itu bebas. Walaupun ya hati-hati ya, ada disclaimer on-nya juga di sini gitu. Karena posisinya juga ya perlu hati-hati lah. Gitu Bang. Mas, mungkin kita hold satu saham long term sampai pensiun. Mungkin untuk saham tertentu. Jadi apa yang ada di list saya itu tidak semuanya bisa dipegang long term ya, Abang bocah deso. Saham-saham apa yang mungkin untuk di hold sampai kita pensiun? Ya, kalau ngelihat pergerakannya saham-saham seperti Astra International kayak gitu-gitu itu bisa. Kemudian dulu saya ngomongin masalah IPCC, IPCM itu menurut saya itu bisa. Tapi kan kita dikasih kesempatan sama perusahaan itu untuk mengevaluasi porto kita setiap 3 bulan. Dimana tiap 3 bulan itu mereka ngasih indikasi. Perusahaan itu kalau mau bangkrut, kalau mau kolaps, itu tidak langsung tutup ya, nggak kayak UMKM. Perusahaan-perusahaan yang sudah ada di bursa, yang apalagi yang IPO-nya lama-lama ya, bukan IPO yang baru-baru, itu kalau mau bangkrut, tentu ada tanda-tandanya kan. Gitu. Sril itu kan ada tanda-tandanya. Utangnya mulai menumpuk. Net profitnya mulai turun, salesnya mulai turun gitu. Nah, jadi ketika kita pegang sebuah saham, ya tidak berarti kita pegang terus tutup mata tiap 3 bulan kita nggak ngevaluasi. Punya perusahaan, duwe perusahaan nggak dievaluasi, tutup mata, kan nggak ada. Anda investasi di UMKM saja yang resikonya lebih besar, itu kan setiap periodik waktu, misalnya buka warung kopi, buka warung burjo ya, bubur kacang hijau, pekerjanya kan kita tanyain hari ini salesnya berapa, barang yang keluar berapa gitu kan. Mesti begitu. Kalau misalnya nggak begitu ya Anda nggak cocok jadi pemegang perusahaan, jadi owner perusahaan nggak cocok. Nah, owner kan yang paling tinggi kan, owner, komisaris, direksi, baru karyawan. Nah, kalau kita memegang peranan tertinggi di dalam sebuah perusahaan, walaupun shareholdernya itu 0,0000001%, mindset kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus kita set up sebagai seorang owner. Apa yang dikuasai oleh owner ya, paling tidak kita tahu laporan keuangan, kita tahu membaca laporan keuangan tuh kayak gimana gitu. Kalaupun kita nggak tahu detailnya seperti apa, paling tidak kan kita tahu bahwa oh sales tuh segini,
kemudian COGS atau cost-nya ya, manufacturing cost-nya itu segini, profitnya itu laba kotornya segini, laba bersihnya segini, kan gitu, gampang. Contohnya ya, contoh ini contoh saja. Ini kan kebetulan saya ADI ya, tadi sore ini di markup ya, dari 10 langsung jrut naik ke 10.450 kan gitu. Ada yang berusaha merubah harganya ADI menjadi lebih dari 10.000. Nah, kalau dilihat kuartal 1 19T, kuartal 2 20T, 19T, kuartal 4 21T gitu kan ya. Ini kan sales, kemudian laba kotor kelihatan, laba kotornya konsisten, laba bersihnya kelihatan. Nah, kalau dilihat seperti ini kan lumayan apa istilahnya? Kita tuh paham gitu. Oh, perusahaan yang tak beli itu profit ya gitu. Terus setahunnya kita bisa bandingin kan. 2024 segini salesnya, labanya segini. 2025 segini salesnya, labanya segini. Turun ya ternyata ya gitu. Pada waktu 2023 juga sama. Oh, ternyata dari 2022, 2023, 2024, 2025 turun terus ya salesnya ya. Gitu. Nah, ini kan tahunan. Kuartalannya ada. Dari sisi kuartalan itu nanti kita bisa menentukan kita tambah porsinya atau kita rebalancing gitu. Misalnya sekarang kita punya satu porto itu 1 miliar. Dilempar ke 10 saham berarti kan 100 jutaan. AADI kita punya 100 jutaan misalnya. Lalu dengan kondisi yang ada, wah saya ragu nih, salesnya turun terus setiap tahun misalnya gitu. Profitnya turun terus setiap tahun. Yang 10% porsi tadi, yang 100 jutaan tadi, kan bisa kita kurangin. Ragu ya, risikonya lebih gede. Kurangin nih, jadi 50 juta saja deh. Jadi 5%. Nah, yang 50 juta dijadikan cash. Kemudian kita bisa distribusikan itu ke saham-saham yang lebih berpotensi lebih baik gitu, lebih cuan. Anda punya porto 1 miliar, 10 miliar, 100 juta, 10 juta. Mindsetnya kalau sudah punya style tersendiri, mindsetnya mestinya sama gitu. Ya tapi misalnya kalau porto 10 juta itu masih di bawah 10 juta itu menurut saya kita fokus kerja aja lah gitu. Nambahin istilahnya, nambahin modal, bukan modal sih, nambahin uang yang bisa untuk diinvestasikan. Fokus menggandakan hasil dari pekerjaan. Di saham ya sekedarnya aja. Maksudnya sekedarnya tuh gini. Waktu yang kita luangkan di saham, kalau kita punya capital itu 10 juta, harus lebih sedikit daripada waktu yang kita luangkan ketika kita punya 100 juta. Karena sayang waktu Anda bisa digunakan untuk pekerjaan real, tapi kita ngulik-ngulik sahamnya, cuan 10% dari 1 juta itu cuma 1 juta. Sedangkan cuan 10% dari 100 juta bisa 10 juta. Daya ungkitnya itu berbeda. Mikirnya sama, daya ungkitnya berbeda. Nah, jualan pulsa, jangan pulsa lah. Kalau sekarang jualan pulsa nggak laku ya. Jualan sendal ya, jualan kertas misalnya, atau apapun itu. Kalau punya modal 10 juta, casing HP, itu untuk menjadikannya 11 juta, pasti lebih cepat. 1 bulan cuan 10% itu sangat-sangat mungkin. Jualan teh ya di pinggir jalan, sangat-sangat mungkin. Tapi kalau sudah punya nominal uang misalnya 100 juta, kita kan kalau mau usaha mikir-mikir kan, maksudnya usaha untuk sampingan kan mikir-mikir, harus fokus kan. Tapi kalau saham 100 juta itu bisa dipakai untuk sampingan. 100 juta, 200 juta bisa dipakai untuk sampingan. Caranya pakai gimana? Nah, investasikan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus. Dan itu cara yang saya pilih buat teman-teman yang ngikutin. Ya, posisi sekarang perang juga masih berkecamuk. Ya, kemarin juga masih seperti itu. Nih harga emas sempat kemarin turun, kemudian naik, kemudian turun. Hari ini hijau lagi, tapi sebenarnya lebih rendah daripada kemarin dan
range-nya sepertinya menurut saya ya di angka-angka sini ya, 4.400, 4.700 dalam waktu dekat ini. Nggak tahu nanti kalau ternyata bisa tembus ke 5.000 lagi dan bisa lanjut lagi ya kita nggak tahu. Kemudian Bitcoin juga sama, ini sideways. Nah, memang ya harusnya dia di 60 ribuan ini kalau ngelihat pergerakan secara teknikalnya. Nah, kalau ini nggak ada dividennya, jadi Anda harus capital kalau beli Bitcoin. Kemudian harga minyak juga bergerak lagi di seratusan USD. Terus ya ini alhamdulillah ya, obligasi pemerintah tidak turun terus. Kemarin sempat turun tuh maksudnya sempat dibuang ya, semakin ke atas kan ini semakin dibuang ya, sudah 13% lebih dan sempat beberapa hari terakhir banyak yang beli atau banyak yang masuk lagi. Dan nilai tukar rupiah ini sudah nggak kuat sampai di 17.100. Nah, ini devisa kita juga turun terus ya teman-teman ya. Nah, ini cadangan devisa dari Desember 156 juta USD, 156 miliar maksudnya. Turun ke 155, kemudian turun lagi ke 152 dan turun lagi ke 148. Kalau dilihat dari sini itu mulai dari Januari itu sudah diintervensi juga nih ya. Saya pikir sih ini intervensi ya. Satu ini ya, satu. Kemudian kedua, ketiga. Nah, ini juga sama. Itu sudah 16, 16,9, 16,9 gitu. Tapi ternyata di April kemarin nggak kuat dan bablas ini. Bablas sampai 17.000 per hari ini. Nah, cadangannya juga sudah terendah ya. Artinya kalau sudah terendah begini psikologisnya, level psikologis setahun terakhir terendah beritanya kan gitu. Nah, ini makin bikin panik. Jadi mungkin BI juga mikir-mikir ya kalau mau dipakai total. Itu awamnya kita menganalisis. Aslinya bagaimana di dalam ya saya nggak tahu. Kita sama-sama retail. Saya pikir cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat cuap-cuap yang ngalor ngidul ini. Besok moga-moga marketnya masih bagus dan yang ketinggalan menurut saya nggak usah dikejar. Tetap aja cari yang masih murah. Asing 2 hari terakhir masuk ya 600-an miliar, 500-an miliar. Dan volumenya 2 hari terakhir ini atau hari ini juga lebih baik dari biasanya. Sudah 18 triliun. Dikit lagi mencapai 20 triliun. Biasanya kan 20, 22 gitu. Ini hari ini sudah 18 triliun dan moga-moga ini kabar yang baik untuk IHSG. Buat yang belum punya barang, cari harga saham-saham yang masih murah dan Anda yakin untuk membelinya. Terima kasih. Assalamualaikum.